Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi, NIM 1766008. Kali ini saya akan presentasikan hasil praktek akhir saya yang berjudul Perancangan Healing Space Pelajar di Kota Malang dengan pendekatan Architecture of Happiness. Belajar merupakan kewajiban bagi masing-masing individu, yang mana ilmu yang didapatkan nantinya akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Namun pemerintah memiliki visi yang mana pendidikan di Indonesia diharuskan mencetak SDM yang unggul yang mampu bersaing. Namun selama prosesnya ternyata pelajar memiliki kejadian seperti ini dan seperti ini. Sehingga saya menyimpulkan bahwasanya pelajar di Indonesia sedang mengalami gangguan psikis. Jadi sebenarnya apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah suatu ruang bahagia, dan ini adalah ide dasar untuk saya menyelesaikan tugas akhir ini. Dan saya menggunakan pendekatan Architecture of Happiness, yang mana terdiri dari 6 poin, yaitu Nature, Light, Surprise, Access, Identity, dan Sociality, yang masing-masing terintegrasi menjadi satu kesatuan untuk membuat suatu pengalaman ruang yang mampu menggerakkan kondisi psikis seseorang menjadi bahagia. Tahapan pertama yaitu analisis fungsi. Analisis fungsi di sini saya utamakan yaitu beraktivitas bersosial, berintensi, menyembuhkan, dan menaturalkan. Yang mana dari 4 aktivitas yang sangat umum ini saya kerucutkan menjadi 8 poin fungsi sekunder, yaitu makan, melakukan hobi, berkontemplasi, bersantai, bergerak, mengobati, berdiskusi, dan berbincang. Untuk penjelasan lebih rinci dari masing-masing aktivitas, aspek bersosial untuk membuka diri dengan individu lain, yang mana ini akan meningkatkan rasa empati terhadap sesama. Lalu untuk berintensi, di sini ditujukan untuk pengguna agar melakukan hal yang dia inginkan. Untuk menaturalkan, ini yang dimaksud adalah aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu bergerak dan bersantai. Dan opsi yang paling terakhir yaitu menyembuhkan, yang mana hal ini secara teknis sangat berkaitan dengan hal yang berbau psikologi, yaitu berkonsultasi dan bermeditasi. Lalu masuk ke analisis pengguna. Di sini saya membaginya menjadi 4, yaitu pelajar SD, pelajar SMP, pelajar SMA, dan mahasiswa, yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Parameter yang saya gunakan yaitu 4 poin utama dari analisis fungsi yang saya lakukan. Untuk sociality, pelajar SD lebih suka bermain dengan permainan aktif, dan seterusnya hingga mahasiswa. Untuk pelajar SD, dia lebih suka melakukan hal-hal yang berbau interaktif, dan untuk mahasiswa, mereka lebih condong untuk melakukan hal-hal yang meningkatkan nilai sosial. Sehingga dari analisis pengguna ini saya petakan ke dalam fungsi-fungsi objek. Mulai dari aktivitas makan diperuntukkan untuk siapa saja. Di sini ada siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, orang tua, pendidik, pelayan, koki, kasir, dan pendatang. Dan ini saya petakan hingga ke aktivitas melakukan hobi. Lanjut ke analisis kebutuhan ruang, yang mana di sini saya menganalisis aktivitas apa saja yang terjadi di dalam ruang tersebut, dan kemudian saya simpulkan menjadi ruang-ruang apa yang dibutuhkan di dalamnya. Dan di sini menghasilkan beberapa ruang, yaitu lobby, parking area, kantin, toilet, dan seterusnya. Kemudian dari ruang-ruang tersebut saya merekapnya menjadi 20 ruang, yang mana dimensi-dimensinya saya akumulasikan dari
kebutuhan dimensi di dalam ruang tersebut seperti sirkulasi, furnitur, dan lain sebagainya. Lalu dari hasil pengakumulasian dimensi tadi, saya membuatnya menjadi zone plan seperti berikut. Setelah zone plan terbentuk, saya mengembangkannya lagi menjadi lebih detail berupa denah. Untuk denah ini adalah hasil analisis yang saya lakukan sebelumnya. Untuk rincian analisisnya bisa dilihat di PDF pratugas akhir saya. Kemudian saya beralih ke analisis kawasan yang mana ruang-ruang tersebut tidak bisa serta-merta langsung dimasukkan ke dalam suatu set. Yang mana di sini saya terletak di Jalan Veteran Bandung, Kota Malang, yang mana didominasi area-area pendidikan seperti berikut. Kemudian dari analisis kawasan, saya berlanjut ke analisis tapak, mengambil tahapan pertama yaitu dimensi dan regulasi. Seperti demikian, sehingga dari analisis di sini bisa dilihat di bawahnya yaitu hasil dari saya masukkan zone plan saya ke dalam tapak. Lalu masuk ke akses, yang mana akses di sini dapat dijangkau dari berbagai sudut. Dari sini menghasilkan suatu ruang yang mana memisahkan area privat dan area publik. Lalu masuk ke analisis sirkulasi, yang mana lahan di sini masih kosong sehingga sirkulasinya masih bebas. Dan selanjutnya masuk ke topografi, hidrologi, dan vegetasi, yang mana banyak sekali pepohonan di sekitar tapak. Lanjut ke analisis kebisingan. Di sini saya menggambarkannya berwarna hijau dan berwarna kuning, yang mana untuk warna hijau adalah area yang memiliki kebisingan rendah dan untuk warna kuning memiliki area kebisingan yang tinggi. Dan bisa dilihat di situ adalah jalan lalu lalangnya kendaraan bermotor. Dan untuk analisis klimatologi, saya mengambil poin di sini yaitu suhu, matahari, dan pergerakan angin. Sehingga nantinya menghasilkan penataan ruang seperti di bawah. Lalu masuk ke analisis bentuk. Di sini saya mengaplikasikan pendekatan architecture of happiness, yaitu untuk konektivitasnya menghubungkan seluruh elemen ruang dengan satu massa utama sebagai pusat penghubung. Dan analisis ini saya lanjutkan hingga ke tahapan terakhir, yaitu mengaplikasikan bentuk organik pada sudutnya, sehingga tidak ada sudut-sudut tajam yang terlihat. Lalu masuk ke konsep. Di sini saya mengambil konsep ruang bahagia, yang mana saya mengupayakan bagaimana seorang yang merasakan kondisi psikis yang kurang baik menjadi keadaan mereka yang bahagia. Di sini saya menggambarkannya seperti aktivitas yang ada di gambar ini, mulai dari merenung, duduk, lalu beraktivitas sangat interaktif. Tidak serta-merta kita membuat seseorang menjadi bahagia, namun proses yang dilakukan harus sedikit demi sedikit. Saya menerapkan poin-poin dalam elemen arsitektur berupa lighting, kebisingan, furnitur, material, utilitas, vegetasi, akses, partisi, sirkulasi, dan warna. Untuk pengaplikasiannya, saya mengaplikasikan 10 poin tersebut seperti berikut. Berikut konsep tapak yang saya terapkan, mulai dari penggunaan material yang atraktif, orientasi di tengah, lalu demografi sesuai penataan ruang, lalu menggunakan vegetasi berupa pohon yang besar. Selanjutnya menggunakan warna yang terkesan alami, lalu menggunakan material lokalitas. Lokalitas di sini saya menggunakan material bata dan kayu untuk penutup lantai dan dindingnya. Lalu masuk ke konsep ruang. Ini adalah hasil dari block plan yang saya proses dari analisis sebelumnya, mulai dari studio, area kontemplasi, konsultasi, hingga kafe. Dan berikut pengaplikasian konsep saya dari masing-masing ruang yang berbeda.
Dan ini adalah gambaran bagaimana penerapan konsep dari ruang lobby. Ini ruang musola, dan ini ruang diskusi, ini ruang sitting area, dilanjutkan ini ruang bermusik, ruang bermeditasi, ruang bergerak atau papan futsal. Di sini kafe, ini ruang makan, di sini area berkonsultasi, dilanjutkan dengan melakukan terapi ketika dikonsultasi. Lalu ini ruang yang terintegrasi dengan konsultasi, yaitu aktivitas terapi. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.